Terus kita dulu ngono. Sing duwe kadang iku sama kita niku sing goleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wong. Ini saya sudah nyampe Jombang lagi ya, kemarin dari Watesumpak, sekarang dek Jombang tempatnya tempatnya Om Zainuri, Om Nuri lah istilahnya, dek Gedangan. Lokasinya dek selatan rel kereta api, masuk terus naik perempatan belok kanan. Nah, ini saya ketemu sama biker dari Blitar ya, biker dari Blitar yang pernah mendirikan CB, biker CB apa Mas Bina? Dulu biker CB Proklamator. Sekarang katanya pindah haluan dan biar tahu lebih detailnya, ayo ngobrol-ngobrol ya langsung. Pas ketemu di sini, karo nong tonggon wong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu. Om, nama saya namanya siapa Om? Herdianto. Dari mana Om? Asalnya dulu dari Mojokerto, tinggal sekarang di Blitar. Saya ada di Blitar kota. Kalau teman mau main ke Blitar, monggo. Nanti kita ajak ke wisata-wisata yang ada di Blitar. Di sana banyak wisatanya, wisata pantai, sama itu makamnya Pak Karno, Presiden RI yang pertama. Proklamator Indonesia ya. Sing jelas tempatnya Gus Samsudin. Ya ini ya. Tadi ngobrol sedikit lah, dapat bocoran. Ternyata Om, panggilannya Om Didik. Kalau saya manggilnya Om Didik ini dulu pernah gabung di komunitas CB ya Om ya? Ya, dulu di CB Proklamator. Kebetulan saya pernah megang jadi ketuanya. Alhamdulillah saya di sana cuma 1,5 tahun, kurang lebih 2 tahun lah. Kurang lebih 2 tahun ya, di CB Proklamator. Berarti ya, termasuk merintis berdirinya CB Proklamator Om ya? Bukan, saya cuma penerusnya. Meneruskan. Itu ya perintisnya itu yang tetua-tetua yang ada di sana itu dulu keorganisasiannya ya cuma ngopi bareng, dolan bareng itu aja, nggak pernah keorganisasian. Terus dengan adanya saya di sana, saya tertibkan untuk keorganisasian. Di sana saya ada akte notaris, ada pendirian perkumpulan motor. Di sana ada. Berarti ada legalitasnya Om ya? Ada legalitasnya, ada aturan-aturannya di sana. Berarti lebih terstruktur gitu Om ya? Iya, lebih secara kepengurusan. Ya, lebih struktural lah. Ada ketua, bendahara, sekretaris dan macam-macam, keanggotaan. Di sana ada juga atribut-atribut. Nyampe ada badan hukumnya juga nggak Om? Ada badan hukumnya ada. Itu kita sampai ke Menkumham. Iya, biasanya badan hukum itu dari Kemenkumham. Iya, itu sampai sampai tahun 2000 berapa itu saya lupa. Terus gabung di situ dulu tuh apa Om? Kegiatannya apa, touring atau apa? Soalnya kalau orang awam tuh ya di luar tuh ngelihatnya namanya biker tuh kan berkaitan dengan sepeda motor, otomotif. Mungkin kegiatannya ada touring kemana atau ada aksi sosial atau apa gitu Om biasanya? Gini Mas, kalau yang saya bawa itu kemarin itu saya ada actionnya ya, action untuk ke dalam sama keluar. Ke dalam itu kita anggota itu kita apa namanya, istilahnya kita openi ya bahasa Jawa nih, kita openi dalam artian gini, misalnya ada yang sakit kita berkunjung ke sana, ada saudara yang meninggal kita ke sana juga kasih sumbangan juga. Itu yang intern ke dalam klub. Kalau yang keluar klub kita sering mengadakan bakti sosial, terutama kayak bencana alam, sumbangan-sumbangan ke ke desa-desa. Itu digali dananya dari iuran per bulan sama sumbangan sukarela. Jadi selain ada sumbangan dari teman-teman pecinta motor, jadi kita komunitas motor tapi tidak melulu motor gitu loh Mas. Jadi kita mendahulukan persaudaraan, kita mendahulukan keguyupan gitu. Jadi yang tergabung di situ dari berbagai macam latar belakang Om ya? Di sana ada polisi, ada tentara, ada bengkel, ada orang kerjaannya tambal ban, macam-macam. Ada yang masih sekolah, macam-macam. Tapi kita data, kita juga harus ada aturan karena kita pecinta motor. Jadi kita ada aturan, yaitu kendaraan harus safety riding, harus punya SIM. Itu kalau tetap memperhatikan aturan kepolisian. Kenapa nggak boleh brong Mas? Kayak kemarin kita pernah sempat bikin acara deklarasi CB SAG. Jadi CB itu di wilayah itu kan klub-klub itu Mas. Saya cerita dulu ya Mas. Itu ada klub-klub itu, kalau di pemerintahan itu RT-RT gitu. Naik lagi ada RW. RW itu
ya kayak apa namanya SAG, kayak plat lah, plat AG, plat L, plat masuk wilayahnya gitu ya. Terus nanti naik lagi ke Jatim itu kelurahannya, ngomong gitu Mas. CB Jatim itu satu wilayah pulau tuh CB. Itu kita masuk ke CB Jatim, naik lagi kita ke CB Indonesia. Strukturnya seperti itu. Ketika itu Mas, ya ketika saya masih, karena saya sudah resign, maksudnya saya keluar dari. Sekarang sudah keluar dari itu. Iya, sudah keluar. Menarik diri. Iya, saya berarti ada suatu hal. Ya, di situ berapa lama Om di CB Proklamator ya? Iya, saya di sana 2 tahun Mas. 2 tahunan ya. Ya. Terus sekarang pindah ke komunitas baru lagi. Iya, karena saya suka organisasi, saya suka seduluran istilahnya. Apa namanya motor Mas. Motor, kita sama-sama pencinta motor, kita kumpul-kumpul akhirnya kita bikin lagi ya, apa namanya ya, kesepakatan kita untuk bikin klub sendiri, itu namanya CB Andromeda kita. Oh, sekarang berarti tergabung dalam komunitas CB Andromeda Blitar. Iya, itu tetap di lingkup otomotif sepeda motor ya. Iya, tapi pergerakannya kita sama, kita ada sosial ke dalam dan sosial ke luar klub. Gitu, Mas. Berarti hampir sama. Tapi juga sama, ada kepengurusan juga Om? Ada Mas, ada. Lengkap, di sana juga ada akte notaris, akte pendirian. Jadi legalitasnya aman. Ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan kemana itu memang kalau sudah punya legalitas itu lebih ayam. Kemarin keganjal sama Mas, apa namanya, corona kemarin. Oh iya. Kita dibatasi soalnya kita lagi kumpul-kumpul mesti dibubarkan sama polisi. Oh iya. Kita jarang untuk ketemu ini. Ya, ini memang kalau ada peraturan pemerintah ya harus dituruti Mas. Harus dituruti ya, karena kita salah nanti. Iya, itu wajar dan sekarang sudah dicabut PPKM-nya. Bodone pun ya los-losan ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita sudah kumpulan lagi Mas. Kalau setiap apa namanya, setiap Sabtu malam Minggu kita kumpulan keliling Mas, ke rumah-rumah gitu ya. Biar kita lebih akrab. Berarti setiap minggu ya, ada acara kumpul bareng gitu ya, sama anggota. Kita nggak suka Mas kalau yang apa namanya sama-sama pecinta motor nanti balapan liar atau knalpot brong, touring bareng-bareng kayak knalpot brong. Kita nggak kayak gitu, kita nggak anarkis, kita tetap mengikuti aturan lalu lintas, kita tetap safety riding, jadi kebersihan yang terutama. Sifatnya juga ada unsur mendidiknya ya istilahnya ya. Iya, untuk para biker-biker lain kan itu. Karena ya itu Mas tadi yang saya bilang, ada anggota yang masih pelajar, masih sekolah, jadi kita didik supaya mereka itu tertib, terutama ke dirinya sendiri. Soalnya kalau kita touring nggak punya SIM itu ya bisa Mas, kita ke Jakarta nggak pakai SIM bisa, tapi risiko di jalan itu kan harus. Tapi itu kurang mengedukasi, jadi ya tetap berisiko. Tunggu dulu ya. Ini sama harus tetap safety riding. Kita kadang sebelum berangkat itu kita cek Mas, kita cek motor, kita bariskan, kita cek satu persatu, rating kiri, rating kanan harus nyala semua, pengereman, terus spion, knalpot, itu yang untuk kendaraannya Mas. Kadang kita untuk pengendaraannya itu harus pakai sepatu. Itu sepatu itu kelihatannya remeh Mas, tapi ketika nanti ada kecelakaan di jalan itu sepatu itu sangat membantu banget, karena kita ketika benturan itu kita kan nggak tahu Mas apa yang terjadi. Kan kita ya itu paling tidak jaket sama sepatu, sarung tangan itu harus itu. Ya, berkaitan dengan perlengkapan ataupun spare part untuk para biker itu apa di komunitas atau di apa itu bisa atau menyediakan, barangkali ada yang butuh gitu Om ya? Oh ya. Ada biker lain yang membutuhkan perlengkapan atau spare part kendaraan atau spare part sepeda motornya itu apa bisa melayani juga Om? Iya, gini Mas, gini kita itu kan namanya anak motor Mas ya, kita kenal klub sini, kenal klub sana, klub kenal sampai kita keluar pulau itu ya. Itu kan ya itu tadi Mas, setiap klub itu kan ada yang kerjaannya saya mungkin ngerosok lah, itu kadang mereka juga menawarkan barang, jadi kita nggak repot kalau kita cari misalnya double starter, kita cari block up, itu kontak-kontak ke teman-teman itu kadang ready gitu loh Mas. Ya itu karena ada yang jualan seperti itu di dalam klub. Jadi dari berbagai latar belakang pekerjaan, usia dan macam-macam tadi ada sisi positif, barangkali di lain tempat ada yang membutuhkan, di sana ada yang menyediakan gitu Om ya. Ya betul seperti itu. Yang penting bisa saling komunikasi, tergabung sedulurannya tadi. Ya tidak sekedar itu Mas, kadang kita ada temen yang pinter ngecat, pinter ngelas,
pinter bengkel lah itu ready semua. Tiap-tiap klub itu mesti ada. Soalnya mereka juga ikut klub itu dengan tujuan kadang untuk memasarkan apa namanya bisnisnya dia, Mas. Iya. Dari sisi sedulurannya bisa sambung dan sisi bisnisnya juga bisa jalan. Akhirnya ya bisa saling mengisi dan jalan terus gitu. Iya gitu, Mas. Enak, Mas, kalau ikut klub motor itu. Ya suka dukanya tetap ada lah. Cuman kalau saya nilai banyak itu apa gitu. Apa ada semacam KTA atau apa gitu, Om? Kalau di tempat saya semua ada, Mas. Mulai peneng untuk motor itu ada, peneng untuk motor, KTA sama baju seragam. Jadi atribut kita ada 3. Itu ketika dia sudah dinobatkan. Ada contohnya, Om, KTA, Om? Kebetulan di HP satunya, Mas. Oh, di HP satunya ya. Soalnya nggak muat demo gitu. Oh iya. Itu kemarin kan bikin gede, Mas. Anunya gede, apa namanya? Filenya gede. Untuk kita print untuk bikin stiker sama banner. Oke, Om, barangkali ada pesan-pesan untuk para biker yang ada di luar sana, terutama yang masih muda-muda, yang mungkin masih membutuhkan edukasi untuk di skop jalan gitu lah, di perjalanan gitu. Iya, untuk teman-teman yang suka touring-touring, ya kalau bisa tetap safety riding lah, safety riding dalam artian nggak usah kebut-kebutan, kita nikmati Indonesia, indahnya Indonesia. Kita kalau banter-banteran kita nggak mungkin kayak lewat Pacitan tuh, Mas, itu kan tepinya kan pantai. Itu kalau kita naik motor istilahnya standar, nggak banter-banteran ya. Asik, Mas. Itu yang utama itu. Terus safety riding harus tetap ya. SIM, STN harus lengkap semua. Kita nanti kalau ada berangkat anak 6 yang satu nggak ready untuk surat menyuratnya, yang 5 ini nanti yang susah. Kendaraan harus fit. Ngerepoti kancane akhirnya. Itu yang utama. Yang untuk ke klubnya itu masukan saya gini, Mas. Dari pengalaman yang ada itu, selama kita itu punya kas di dalam klub itu kalau bisa habis, kita jangan sampai ada istilahnya kas terlalu banyak, nanti soalnya itu rawan konflik. Kalau sudah konflik gitu ya, otomatis pecah klub. Biar konco saiki mungsuh lah, itu yang paling nggak enak, gara-gara uang itu yang utama. bubarnya klub itu kayak gitu. Terus jangan sampai ada teman-teman ada dua orang yang pengen hidup di klub sama orang yang ingin menghidupi klub. Kalau orang yang pengen menghidupi klub, kadang itu misalnya ada kekurangan biaya atau dia itu nggak mikir-mikir biaya, Mas. Tak tutup gitu aja lah, Mas. Itu menghidupi. Tapi kalau yang pengen hidup di klub, kadang itu katakanlah ini korek ini di pasaran 2.000 dia jual 5.000, itu berarti dia keterlaluan lah. Kalau sudah ambil untung lah haruslah ambil untung. Tapi kalau udah terlalu kan mumpung gak enak barang, katakanlah gitu loh, Mas. Barangnya ini kan sulit didapat, terus nyari kemana-mana nggak ada, terus dia punya ngomongnya mau pasang harganya semau lo kan, akhirnya kayak gitu. Ada yang jualan, ada yang nipu sama temen gitu. Intinya kalau memikirkan egoisnya sendiri bisa merusak merusak komunitas eman-eman. Soalnya komunitas itu dibangun dengan keringat dan air mata. Oke, terima kasih Om Didi. Ya, semoga ini bisa jadi pesan-pesan tadi bisa jadi referensi untuk para biker-biker terutama yang masih muda. Iya, betul. Oke, salam seduluran, los ralewel gitu. Oke, seduluran salam masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.